Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Halim Fernanda, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kajian saya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas pada Bank Syariah. Alasan saya menganalisis ini karena industri perbankan syariah ini tumbuh pesat dan menawarkan sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam seperti keadilan dan larangan riba. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, Bank Syariah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan risiko. Dua risiko utama yang perlu dikendalikan dengan baik adalah risiko kredit dan risiko likuiditas, karena keduanya sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan keberlangsungan operasional bank. Ada 4 fokus utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada bagaimana strategi manajemen risiko kredit di Bank Syariah. Yang kedua, bagaimana strategi manajemen risiko likuiditas. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kedua risiko tersebut. Dan yang keempat, ada apa dampaknya terhadap kinerja Bank Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menilai strategi pengelolaan risiko kredit dan likuiditas di Bank Syariah. Yang kedua, mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menjelaskan dampak dari risiko tersebut terhadap profitabilitas dan keberlanjutan operasional Bank Syariah. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu strategi manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko ketika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Bank Syariah harus menerapkan manajemen risiko kredit yang komprehensif. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama ada pengawasan aktif. Direksi dan komisaris mengawasi dan menyetujui kebijakan pembiayaan. Terus yang kedua itu ada kebijakan dan prosedur, misalnya penetapan limit pembiayaan disesuaikan dengan profil risiko nasabah. Terus yang ketiga ada identifikasi dan pemantauan. Bank mengecek kemampuan nasabah secara berkala. Yang keempat ada pengendalian internal. Misalnya jika terjadi kredit bermasalah, ada tim khusus yang menangani penyelesaiannya. Sebagai contoh nih, ada seorang nasabah menerima pembiayaan mudharabah untuk usaha ternaknya. Ternyata setelah 6 bulan usahanya gagal karena penyakit hewan. Bank mengevaluasi dan menawarkan restrukturisasi pembiayaan agar nasabah tetap bisa membayar meski tidak sesuai rencana awal. Terus pembahasan yang akan saya bahas lagi yang kedua ada strategi manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko ketika bank tidak bisa memenuhi permintaan penarikan dana atau kewajiban lain. Untuk strateginya sendiri mencakup yang pertama ada memelihara kecukupan likuiditas. Bank harus punya dana likuid yang cukup. Yang kedua ada mengelola mismatch jatuh tempo. Menyesuaikan antara aset atau pembiayaan dan liabilitas atau dana pihak ketiga. Terus yang ketiga itu ada menjaga kepercayaan nasabah. Bank harus menjaga reputasi agar nasabah tidak panik dan menarik dana. Terus yang keempat ada menyeimbangkan profit dan likuiditas. Tidak semua dana harus disimpan dalam bentuk likuid agar tidak kehilangan potensi keuntungan. Sebagai contohnya nih, saat menjelang lebaran, banyak nasabah menarik tabungan. Bank menyiapkan dana tunai dan menjual sebagian surat berharga syariah untuk menjaga likuiditas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit dan risiko likuiditas. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi risiko kredit. Faktor internal berasal dari dalam Bank Syariah itu sendiri, mencerminkan bagaimana kebijakan, pengawasan, dan sistem kerja dijalankan, seperti kualitas manajemen kredit yang lemah. Jika manajemen tidak cermat dalam menganalisis kelayakan nasabah, risiko gagal bayar meningkat. Sebagai contoh, pihak analis pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan tanpa survei lapangan terlebih dahulu. Terus yang kedua ada analisis kelayakan nasabah yang lemah. Kurangnya evaluasi terhadap 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition. Contoh, nasabah disetujui tanpa dicek apakah punya utang besar di lembaga lainnya. Terus yang ketiga ada kelemahan pengawasan dan monitoring.
Tanpa pemantauan yang rutin, kredit bermasalah tidak terdeteksi sejak dini. Sebagai contoh, nasabah tidak menyetor cicilan 2 bulan, tapi baru diketahui setelah 6 bulan kemudian. Terus yang keempat ada konsentrasi kredit yang tinggi. Fokus pada satu jenis sektor atau usaha bisa beresiko jika sektor itu lesu. Sebagai contoh nih, 70% pembiayaan bank hanya ke sektor properti. Saat properti itu turun, maka resiko itu akan naik. Terus yang kelima ada ketidaksesuaian produk dengan profil nasabah. Produk pembiayaan yang tidak sesuai kebutuhan atau kemampuan nasabah. Sebagai contoh, pembiayaan musyarakah untuk usaha kecil, padahal nasabah hanya butuh dana darurat. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal yang mempengaruhi resiko kredit. Faktor eksternal berasal dari luar kendali bank, tapi sangat mempengaruhi kinerja pembiayaan, seperti kondisi ekonomi makro, seperti resesi, inflasi tinggi, atau melemahnya daya beli masyarakat. Contoh, saat pandemi waktu itu, banyak usaha tutup, menyebabkan nasabah tak sanggup bayar cicilan. Terus yang kedua ada kondisi industri tertentu. Jika sektor usaha nasabah menurun drastis, contohnya nih, sektor pertanian mengalami gagal panen karena cuaca ekstrim. Terus yang ketiga, kebijakan pemerintah atau regulasi. Perubahan aturan perpajakan, syarat pembiayaan, atau batas margin. Contohnya, pemerintah menaikkan pajak UMKM sehingga menghasilkan nasabah berkurang. Terus yang keempat ada faktor sosial dan politik. Ketidakstabilan politik, kerusuhan, atau bencana alam. Sebagai contoh, kerusuhan di wilayah usaha nasabah membuat usaha lumpuh dan gagal bayar. Selanjutnya, ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi resiko likuiditas. Kita masuk ke faktor internal dulu. Faktor internal yang mempengaruhi resiko likuiditas. Faktor-faktor yang berkaitan dengan strategi pengelolaan dana dan aset di dalam bank syariah, seperti exposure lembaran tinggi, terlalu banyak dana tersalurkan ke pihak atau instrumen tertentu. Contohnya, bank menyalurkan dana besar ke proyek pemerintah, namun pencairannya lambat. Yang kedua ada ketergantungan pada dana jangka pendek. Itu terlalu banyak tuh dana berasal dari deposito 1 bulan. Contoh, ketika deposan menarik dana tiba-tiba, bank kekurangan likuiditas. Terus yang ketiga, kesenjangan jatuh tempo. Aset liabilitas aset seperti pembiayaan jatuh tempo 2 tahun, sementara kewajiban ke deposan jatuh tempo 1 bulan. Sebagai contoh, dana pembiayaan belum kembali, tapi dana nasabah harus segera dicairkan. Terus yang keempat ada ekspansi aset yang lebih cepat dari dana. Pertumbuhan pembiayaan tidak dibarengi pertumbuhan dana pihak ketiga. Contoh, bank agresif memberikan pembiayaan tapi DPK menurun. Yang kelima ada minimnya investasi di instrumen liquid bank, tidak menyimpan dana SPIS atau surat berharga syariah yang bisa dicairkan cepat. Contohnya, ketika butuh likuiditas, bank tak punya aset yang bisa dijual segera. Terus yang terakhir ada penempatan dana di deposito jangka pendek. Bank tidak menempatkan cukup dana di deposito jangka panjang. Contoh, jika semua dana hanya di jangka pendek, stabilitas likuiditas terganggu. Terus yang kedua ada faktor eksternal yang mempengaruhi resiko likuiditas. Faktor dari luar bank yang dapat memicu gejolak likuiditas secara tiba-tiba. Seperti yang pertama ada pasar keuangan dan depositor yang sensitif. Depositor bisa panik jika cenderung mendengar isu negatif. Sebagai contohnya nih, hoax di media sosial bahwa bank bermasalah dan terjadinya rush. Terus yang kedua ada guncangan ekonomi eksternal atau internasional. Krisis global atau perang dagang bisa memicu ketidakpastian. Sebagai contoh, krisis keuangan global menyebabkan penarikan dana besar-besaran dari bank. Yang keempat ada kinerja ekonomi domestik yang lemah. Perekonomian melambat sehingga masyarakat lebih suka menyimpan uang sendiri. Contoh, penurunan daya beli menyebabkan masyarakat tidak menabung di bank. Terus yang kelima ada menurunnya kepercayaan depositor. Jika nasabah ragu dengan kesehatan keuangan bank, contoh laporan media tentang bank yang gagal bayar bisa menurunkan kepercayaan publik. Yang keenam ada faktor non-ekonomi atau kerusuhan, bencana, dan lain-lain. Contoh, bencana alam membuat cabang bank tutup dan akses ke dana terganggu. Dan yang terakhir ada penarikan dana besar-besaran tiba-tiba, disebut bank run. Jika tidak diantisipasi bisa menyebabkan kegagalan sistem. Contoh, nasabah besar menarik deposito miliaran rupiah dalam waktu singkat. Untuk dampaknya resiko kredit terhadap kinerja adalah resiko
risiko kredit yang tinggi menyebabkan pembiayaan macet. Hal ini diukur melalui non-performing finance atau NPF. Dampaknya yang pertama ada menurunkan return on asset atau ROA, yang kedua meningkatkan cadangan kerugian pembiayaan, yang ketiga mengurangi kepercayaan investor dan nasabah. Sebagai contoh, jika NPF bank mencapai 5%, maka sebagian besar keuntungan bank akan terserap untuk menutupi kerugian tersebut. Terus yang kedua itu ada dampak resiko likuiditas terhadap kinerja. Resiko likuiditas dapat diukur dengan financing to deposit ratio atau kita sebutnya FDR. Jika terlalu tinggi, bank kesulitan menyediakan dana tunai. Untuk dampaknya sendiri, yang pertama bank tidak bisa memenuhi penarikan dana nasabah, yang kedua bisa dikenai sanksi dari OJK, yang ketiga mengganggu operasional harian. Contoh nih, jika bank tidak bisa mencairkan dana deposito yang jatuh tempo, nasabah kehilangan kepercayaan dan menarik dana secara massal. Oke, cukup paparan dari saya. Semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita semua tentang pentingnya manajemen risiko dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.